Pria keluar, wanita tinggal. Cepat pergi. Aku sudah bilang, wanita tinggal. Katakan, kalian siapa wanita simpanan suamiku? Keluar! Kamu gila. Turunkan senjata ya. Aku memang gila. Ku jaga 2 anak di rumah dan layani orang tuamu. Kamu malah enak. Bawa mas kawinku, buka toko, biayai simpanan. Kamu tega padaku? Fang Ji, tenang dulu. Bunuh dia. Kamu juga mati. Mau bunuh. Kita harus dulu cari simpanan, baru bunuh. Siapa wanita simpanannya? Katakan. Kamu yakin? Simpanan pasti di sini. Kulihat langsung. Zhang Guodong dan wanita itu. Masuk lewat pintu belakang toko. Ku ingat, itu jalur karyawan. Hanya untuk karyawan. Betul. Gadis, kamu Aku kencan hari ini. Pakai baju cantik salah? Aku sudah nikah. Tak mungkin selingkuh. Bukan aku. Pasti Zhang Yining. Bos biasanya paling dekat dengannya. Oh, kamu. Bukan aku. Fang Ji, jalur karyawan dipantau. Aku bisa putar. Biar kamu lihat. Siapa sebenarnya? Video pukul 8 pagi. Buka. Oh. Benar Zhang Yining. Kamu. Kenapa jadi simpanan? Bukan aku. Aku sama sekali tidak pernah ke jalur karyawan. Mati. Bunuh. Benar dibunuh. Benar. Bukan aku. Ku hidup kembali. Kini pukul 7.40. Sebelum Fang Ji ke supermarket, masih 25 menit. Aku laporkan ke polisi. Kini Fang Ji ditangkap. Bukankah itu mempermudah pasangan brengsek yang membunuhku? Wang Lili biasa suka menggoda bos. Kali ini jelas menyerangku. Wanita simpanan yang menjebakku kemungkinan dialah. Tapi bagaimana dia membuatku muncul di pengawasan? Waktu hampir habis. Harus segera bersiap. Di hidup ini, aku harus ungkap kebenaran. Yao, perutku agak sakit. Bisa temani aku ke apotek beli obat? Supermarket buka jam 8. Masih sempat. Aku temanimu. Baik. Kamu baik? Baik. Di sini penuh pengawasan. Ada Su Yao di samping. Nanti, lihat dia masih menjebakku. Di hidup sebelumnya, karena mobil halangi, Fang Ji tak lihat wajah wanita simpanan bunuhku. Di hidup ini, aku buatmu tak bersembunyi. Tolong kosongkan mobil di belakang supermarket. Sebelum jam 8, jangan pakai tempat parkir kami. Ning. Ini hampir jam 8. Kamu belum pilih. Kalau si pelit tahu, gajiku dipotong lagi.
Cepat-cepat, segera selesai. Tinggal sampai jam 8, aku punya alibi yang kuat. Nanti aku pasti akan menangkap orang yang menjebakku, Wang Lili. Apakah itu kamu? Yao Yao, perutku sudah tidak sakit. Ayo kita pulang. Kamu yakin sudah tidak sakit? Kalau nanti perutmu sakit lagi, aku tidak akan memanggilmu ke sini. Tenang saja, aku tidak akan merepotkanmu. Ayo pergi. Tinggal 1 menit lagi sebelum Fang Ji datang. Kali ini, apakah Fang Ji bisa melihat wajahnya? 5, 4, 3, 2, 1. Dia datang. Lihat apa? Maaf bos, aku tidak konsentrasi. Kenapa Fang Ji tidak datang? Mungkin karena aku memindahkan semua mobil. Jadi pasangan itu tidak berani ketemu. Memang licik. Pria keluar, wanita tinggal. Katakan, siapa wanita simpanannya? Aku sudah menyuruh satpam memindahkan semua mobil. Kenapa Fang Ji masih tidak melihat wajahnya? Aku sudah menikah. Tidak mungkin aku. Bukan aku. Pasti Jiang Yining, bos biasanya paling dekat dengannya. Kamu gila. Turunkan pistolmu ya. Diam. Katakan. Bukan aku. Jam 8 aku dan Su Yao Yao pergi ke apotek sebelah. Jadi kami tidak mungkin ada di jalur karyawan. Apa katamu? Aku bisa membuktikan untuknya. Ning Ning bilang sakit perut. Aku temani dia beli obat. Memang di apotek. Beli obat tak lama. Mungkin saja. Justru kau beli obat 2 menit sebelumnya pergi ke jalur karyawan. Ya, tidak juga. Hari itu aku dan Ning Ning jam 7.40 pergi ke apotek. Tapi dia lama-lama. Sampai jam 8 baru kembali. Aku hampir kena potong gaji. Bagus juga kau. Kau sengaja merancang alibi. Kau pasti sudah merancangnya sebelumnya. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan meramal masa depan? Dan lagi, kurasa seseorang yang bersalah jadi takut. Sengaja menuduhku. Xiaojiang bicara masuk akal. Wang Lili itu tak ada bukti sama sekali, tapi memastikan Xiaojiang adalah wanita simpanan. Ini jelas menyiram air kotor. Betul. Betul. Benar. Dan dia tak bisa jelaskan kenapa dirinya bukan wanita simpanan. Itu karena takut. Kau? Tidak, bukan aku. Aku tanya kau. Meskipun kalian terus di apotek, masa dia sebentar saja tak pernah pergi? Ya, tidak juga. Mungkin Su Yao Yao? Si pelit. Si kikir. Tapi dia hampir setiap hari mencaci bos di belakang. Bagaimana mungkin untuk orang lain jadi wanita simpanan? Akhir-akhir ini terlalu miskin. Asalkan bisa kaya mendadak. Apa saja mau kulakukan. Apa demi uang? Nah benar. Dia pasti sedang saat kamu menelepon diam-diam kencan dengan bos, lalu ketahuan sama Kak Fang. Apa yang kau omongkan? Su Yao Yao nelpon cuma 2 menit. Mana mungkin aku sempat? Tentu saja sempat. Apotek itu tepat di belakang supermarket. Asal lewat pintu belakang, waktunya cukup. Aku Iya. Aku pernah lewat, sepertinya benar. Pintu belakang keduanya saling terhubung. betul-betul, aku juga ingat. Jadi pagi tadi Kak Fang, orang yang dilihatnya adalah kamu, Jiang Yining. Brengsek wanita simpanan, ku bunuh kau. Sudah.
Meskipun kau tak peduli diri sendiri, kau harus memikirkan dua anakmu kan? Berani kau sebut anak? Minggu lalu, kalau bukan karena kau pergi ke hotel dengan si Sundal ini, tinggalkan Dabau sendirian di taman bermain. Ayo pergi. Sampai kaki Dabau patah. Belum kuhitung ini denganmu. Dosa benar, gadis ini kelihatannya sangat sopan, tak disangka ternyata jalang murahan. Menyebabkan keluarga hancur, masih berani berbohong di situ. Cepat akui saja perbuatanmu. Benar, saya tidak melakukannya. Mengapa saya harus mengaku? Kamu masih berani membantah. Sudah beberapa hari aku mencarimu. Syukurlah Tuhan adil. Akhirnya kutangkap basah kau. Anakku, ibu akan balas dendam untukmu. Aku punya bukti, Kak Fang. Dengarkan aku, apotek penuh dengan kamera pengawas. Apakah aku pernah pergi berkencan dengan bos? Bisa langsung dilihat. Xiao Zhang benar. Kalau engkau salah bunuh orang, kau sendiri di penjara. Bukankah itu malah membiarkan sepasang anjing itu bebas berkeliaran? Aku punya WeChat bos apotek. Aku bisa minta dia kirimkan rekaman pengawasnya. Kalau begitu akan kuberi satu kesempatan lagi. Kau pergi cepat suruh apotek kirimkan rekaman pengawasnya. Baik, Tunggu sampai rekaman membuktikan aku tidak bersalah. Aku bersumpah. Aku pasti akan menyelidiki siapa yang menjebakku. Buat dia bayar konsekuensinya. datang cepat lihat Jiang Yining juga pergi. Bagaimana mungkin aku jelas-jelas terus berada di bawah pengawasan kau? Kau pakai AI untuk membuat video palsu. Benar kan? Iya Pak, aku cuma pelayan toko. Aku tidak paham soal itu. Baiklah. Sudah berapa kali kau kuberi kesempatan? Sekarang masih berani membohongiku. Aku perempuan pembohong ini harus ditembak mati. Benar, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Wang Lili dari awal hingga akhir selalu memfitnah saya. Sedangkan Dong Jai bahkan memalsukan video untuk memfitnah saya. Su Yao Yao tampaknya membuktikan saya tidak bersalah. Sebenarnya mengarahkan kecurigaan pada saya. Siapa wanita simpanan sebenarnya? Wang Lili, Dong Jai, atau Su Yao Yao? Siapa yang ingin menjebak saya? Matilah kau. Tunggu dulu. Saya masih punya satu bukti yang lebih krusial, Kak Fang. Kamu bilang kamu melihat wanita simpanan masuk ke jalur karyawan. Jadi, asalkan di jalur karyawan tidak ada saya di pengawasan, apakah itu bisa membuktikan saya bukan wanita simpanan? Bagaimana jika pengawasan diubah olehmu? Maaf, pagi ini saya sudah mengatur pengawasan menjadi tidak bisa diubah. Kalian lihat saja akan tahu. Apa katamu? Yao Yao, perutku agak tidak enak. Bisakah kamu menemani saya ke rumah sakit sebelah beli obat sedikit? Jadi, itu yang oleh Kak Fang dilihat. Wanita simpanan pasti terekam oleh pengawasan. Saya ini Saya pernah belajar komputer, saya bisa bantu memastikan saya ambil. Ada pengawasan ya? Iya. Pengawasan ini memang sudah diatur, kecuali dibuka dengan paksa. Jika tidak benar-benar asli. Fangji, jika kali ini aku tak bisa buktikan bahwa aku tak bersalah, kau tembak aku takkan mengeluh. Biar aku tebak, di pengawasan siapa ya? Bagaimana mungkin? Kali ini, aku tak pernah ke jalur karyawan. Kenapa di video pengawasan masih wajahku? Apakah aku harus mati hari ini? lihatlah, semua sudah kukatakan. Itu si Jiang, harusnya ditembak saja dulu. Ning Ning, aku tak menyangka ternyata kamu. Aku malah khawatir padamu. Wanita. Fangji, dengarkan penjelasanku. Tenang dulu. Sekarang ada dua orang paling dicurigai, Wang Lili. Dia selalu berusaha keras menuduhku. Dong Jai, dia bisa menyunting rekaman pengawasan apotek. Jadi dicurigai mengutak-atik pengawasan supermarket. Tapi pengawasan tak bisa diubah. Bagaimana dia melakukannya membuatku muncul di jalur karyawan. Si licik. Bukankah kau bilang kalau kali ini tak bisa buktikan kesucianmu? Aku boleh tembak kau? Sekarang ku bunuh kau. Aku punya bukti.
Aku pemilik apotek sebelah. Aku bisa buktikan, pagi ini pukul 7.40 sampai pukul 8, Xiao Jiang selalu di toko. Yang tadi orang di pengawasan pasti bukan dia. Kenapa aku percaya kau? Karena Aku tahu anakmu sedang sakit. Keuanganmu sedang tersendat. Mendesak butuh uang. Aku bisa pinjamkan. aku, Gao Ming, jalani hidup jujur. Takkan pernah melakukan hal melanggar hukum. Tenang saja. Aku hanya perlu kau membuktikan untukku saat genting nanti. Karena sudah hampir 20 tahun aku buka apotek di sini. Tetangga sekitar semua kenal aku. Mereka tahu aku tak pernah bohong. Benar, ya, maksudku. Bos kau memang orang baik. Sepertinya Xiao Jiang difitnah orang. Untung aku sudah mempersiapkan diri. Kak Fang, jangan percaya omong kosong mereka. Mereka punya hubungan gelap. Kalau bukan karena itu, mana mungkin berani dan keselamatan Lily berdiri memberi kesaksian. Uang Lily. Jangan asal menuduh. Dia wanita. Kau ini sampai kelapa. Begitu hausnya. Sampai pria mana saja kau goda. Kak Fang, bicara harus ada bukti. Aku punya istri dan anak. Aku bersaksi. Karena sebagai manusia, tak boleh hilang nurani. Tak boleh memberi contoh buruk pada anakku. Betul. Siapa tak kenal Bos Fang? Dia mencintai istri, cinta keluarga dan anaknya sekarang sedang sakit parah. Dia sedang cari dana. Sama sekali tak ada waktu urusi hal ini. Inilah suami sejati. Suami yang baik. Ayah yang baik. Istri. Apa maksud ucapanmu ini? Ada apa yang kurang dariku? Diam. Kau tak berhak menanyai aku. Siapa yang main serong dengan suamiku? Cepat mengaku. Siapa itu? Aku tidak tahu. Itu Jiang Yining. Bos Gao tak sudi padanya. Tapi bukan berarti dia tak punya niat. Lihatlah wajah genitnya ini. Pria manapun bisa tertipu. Benar. Bos Gao melindunginya. Aku tak tahu. Ya, Ning diam-diam, sering bermain mata dengan banyak pria. Benar kan, Jai? Aku tak ingat jelas. Sepertinya iya. Kalian lagi-lagi bersepakat. Mereka bertiga ternyata bersekongkol. Tapi sehari-hari, aku tak pernah menyinggung mereka. Kenapa dua lainnya membantu wanita simpanan menjebakku? Dan siapa wanita simpanan itu? Kalian, kenapa kalian semua berbohong begitu? Ini kan mendorong Xiao Jiang ke jalan buntu. Bos Gao, aku tahu kau baik hati. Tapi nasihat tak berguna bagi orang yang sudah ditakdirkan celaka. Jiang Yining, dia menggoda bos, merusak rumah tangga Kak Fang. Dia pantas dihukum. Dasar pelacur kecil. Sekarang, tak ada lagi yang kau bisa katakan. Aku akan menyingkirmu sekarang. Tunggu. Aku akui, rencanamu sangat sempurna. Tapi, kau tetap salah hitung. Sejak saya masuk ke apotek itu, saya rekam terus. Video ini buktinya. Saya tak pernah pergi, tak beranjak. Ketika saya masuk ke apotek itu, saya kirim video ini ke email. Jadi ada stempel waktu. Oh, ada stempel waktu? Benar atau palsu? Palsu, ini palsu. Ini video buatanmu. Video ini ada stempel waktu. Mungkin palsu? Ada stempel waktu, pasti benar. Apa sih Gao ini tak bisa bekerja sama rekam lebih awal? Rekam lebih awal. Bisa begitu? Betul. Tidak, lihat. Video ini kebetulan rekam saya juga. Pasti pagi ini. Tak mungkin palsu. Benar. Lihat baju kami. Sama dengan sekarang. Jadi bisa dibuktikan saya tak bohong. Terima kasih. Siapa namamu? Panggil saja Yining. Xiao Jiang. Maaf kakak salah sangka. Sayang. Sudah kukatakan, mana ada wanita simpanan? Kamu saja. Selalu curiga. Seperti orang gila. Diam. Kau kira kami buta? Wanita di pengawasan itu mati? Sayang, Xiao Jiang bilang, wanita di video itu bukan dia. Dia bersih. Ini artinya video ini tidak benar. Istri, turunkan senjata.
kita hidup bahagia nanti. Zhang Guodong ingin mengelabui, melindungi wanita simpanan itu. Mereka cemarkan aku. Begitu banyak fitnah. Takkan kubiarkan. Giliranku balas. Tidak. Video ini asli. Hanya saja, wajah wanita itu diganti dengan wajahku. Dia sengaja menjatuhkan aku. Tapi Fang Ji, aku bisa bantu. Temukan wanita simpanan sebenarnya. Kalian, siapa yang bersalah, segera maju, akuilah. Jangan lagi menjatuhkan Jiang Yining. Meski ketiganya mencurigakan, tapi Wang Lili paling aktif menjatuhkanku. Dia mungkin wanita simpanan. Jadi yang Fang Ji lihat pagi ini orang itu adalah kamu, Jiang Yining. Dan Dong Jiayi dan Su Yao Yao adalah pembantunya. Kurasa aku tahu siapa wanita simpanan sebenarnya. Siapa? Jiang Yining. Makan asal-asalan, tapi jangan asal bicara. Aku mana ada wanita simpanan. Kamu diam. Wang Lili, kulihat berkali-kali kamu dekat dengan bos. Itu kami bekerja normal. Kamu merayu bos. Hari Valentine kasih hadiah ke bos. Berani bilang ini bekerja normal? Ini bukanlah pekerjaan normal. Dia jelas-jelas berniat jahat, punya niat tersembunyi. Memang benar. Benar. Tidak heran kamu tadi terus-terusan menfitnah Jiang Yining sebagai wanita simpanan. Ternyata dia menuduh orang lain padahal dirinya bersalah. Wanita simpanan. Saya juga tidak tahu. Kalian jangan ikut-ikutan ribut. Saya dan Lili itu bersih. Jadi kamu Lin Xuefang, usia saya bahkan bisa menjadi ayahnya Lili. Ini sama sekali tidak benar. diam. Kamu ini orang tidak berguna. Di sini yang paling tidak berhak berbicara adalah kamu. Jika berani bicara satu kata lagi, aku tembak kamu. Bukan saya, Kak Fang. Kamu tahu, kami biasanya saat merapikan barang, tidak bisa menghindari sedikit kontak fisik. Jiang Yining, apakah kamu sama sekali tidak pernah menyentuh? Hanya orang yang punya niat jahat yang sengaja menghindari ini. Adapun hadiah itu, karena saya telah beberapa hari lalu, bos tidak memotong gaji saya. Saya memberi hadiah hanya untuk mengungkapkan terima kasih. Tapi siapa tahu hari itu, kebetulan hari Valentine, benar-benar tidak seperti yang mereka katakan begitu kotor. Ya. Begini keadaannya. Kami benar-benar bersih. Semua hal ini adalah Jiang yang mengacau. Sampai saat ini, kalian masih berkilah? Aku ingat, sepertinya melihat dia sengaja mendekati bos. Waktu itu aku heran. Kamu berani bohong padaku. Bukan Kak Fang. Dengar dulu ini. Ini cuma omongan sepihak mereka, tidak ada buktinya. Tapi Jiang Yining, dia kan benar-benar sering diajak bos pergi dinas, dan setiap kali hanya dia sendiri. Apa katamu? Xiao Jiang cantik. Pergi keluar kota berduaan, pria wanita, pria manapun bakal tertarik. Betul. Zhang Guodong memang selalu ajak aku dinas untuk temui klien. Aku tahu ini mudah menimbulkan kecurigaan, tapi setiap dinas, kami cuma urus kerjaan, tidak ada yang lain. Benarkah? Kalau pria tidak merasakan manisnya, mana mungkin setiap kali hanya bawa kamu. Zhang Guodong, kenapa kamu setiap kali hanya ajak Xiaojiang sendiri? Bukannya sudah dijelaskan? Xiao Jiang cantik. Dibawa keluar klien juga suka. Aku pergi buat apa bawa banyak orang? Masa supermarket kita bisa tutup tidak beroperasi? Xiaojiang, kamu anak baik. Kak Lin, kasih kamu satu kesempatan, jujurlah. Setiap kali kalian pergi, ngapain aja? Bos ajak saya dinas. Saya tidak bisa menolak. Tapi saya jamin, kami setiap kali pergi hanya membicarakan pekerjaan. Tidak melakukan apapun yang melampaui batas. Nyonya bos, tenang saja. Jiang Yining juga pasti bukan orang seperti itu. Meskipun bos Jiang punya niat itu, Jiang Yining juga pasti tidak akan menyerah. Bagaimana kamu tahu semuanya? Kamu ikut dinas dengannya, atau mata menempel padanya? Kamu Saya ingat. Beberapa kali, Ningning dan bos Jiang bersama, pulang dari dinas. Wajahnya tersenyum sangat senang. Itu karena saya berhasil mendapatkan klien. Jadi saya senang. Nah, biasanya bos juga memihakmu. Semua kesempatan baik diberikan padamu. Saya tidak percaya. Kalian berdua tidak ada masalah sama sekali. Kak Fang, saya ingat.
Awalnya, saat kamu bawa senjata dan tanya kami. Hanya saat menghadapinya, bos baru akan maju. Yang paling diperhatikan bos adalah dia. Jadi wanita simpanan pasti dia. Barusan. Kamu. Kamu gila. Turunkan senjatamu, baik? Saya ingat. Saat itu Nyonya Bos tanya satu persatu. Hanya saat menanyai Jiang Yining, Bos Jiang baru keluar. Benar berbeda dengan yang lain. Benar-benar. Kata-katamu bagus. Jiang Yining. Kamu dengar? Semua yang hadir bisa melihat. Bos danmu hubungannya sangat dekat. Kamu tak bisa kabur. Cepat akui. Ini hanya tuduhan tanpa bukti. Aku harus akui apa? Jika benar seperti yang kamu katakan, begitu bersih. Lalu mengapa bos setiap kali selalu melindungimu dulu? Jelas. Di hatinya, kamu yang paling penting. Aku Setiap kali mereka pulang dinas, bos selalu sendiri naikkan gaji Jiang Yining. itu karena aku Jiang Yining. Apalagi yang ingin kamu katakan? Fang Ji. Aku punya bukti untuk membuktikan kebersihanku. Ini semua adalah tiket kereta dan catatan kamar hotel aku dengan bos. Baik nomor kursi maupun nomor kamar, kami benar-benar terpisah sepenuhnya. Jika saya kalian bisa lihat sendiri. Ini memang terpisah. Jiang Yining memang difitnah. Untungnya, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, setiap kali menyimpan bukti. Tapi tindakan Wang Lili ini jelas sudah direncanakan lama. Pasangan tidak setia ini aku pasti akan membuat mereka membayar akibatnya. Sudah berapa kali aku bilang, tidak ada wanita simpanan. Kamu tetap tidak percaya. Istri, kamu taruh senjatamu. Atau kamu akan menyesal. Fang Ji, jangan ragu pada diri sendiri. Sang bodong memang berselingkuh, dan wanita simpanan itu sudah terbongkar. Kalian bisa bayangkan, jika kalian si wanita simpanan saat nyawa kalian terancam, kalian akan apa? Menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Benar. Jadi, siapa yang selalu menfitnah saya? Siapa terus menuduh saya? Dialah si wanita simpanan? Saya paham itu Wang Lili. Omong kosong. Saya hanya bilang sedikit fakta yang saya lihat. Apa saya jujur tak boleh diucapkan? Dan saya tak mampu mengubah wajah di CCTV. Dari Wang Lili, dari reaksinya, hampir pasti dia si wanita simpanan. Tapi bagaimana dia bisa di CCTV berubah jadi saya? Kenapa tak bisa bicara? Lalu giliran saya ini tiketnya dan faktur hotel. Hanya bukti mereka di publik terpisah. Siapa tahu kau wanita ini pernah diam-diam malam masuk kamar bos, naik diam-diam ke ranjangnya. Wang Lili, kau mengacau. Kata Kak Lili, tidak juga tak masuk akal. Keadaan ini tak bisa buktikan kau malam tidak naik ke ranjang bos. Saya setuju, Yao Yao. Kalian Benar-benar ya. Yang mungkin Dulu pernah dengar di dunia hiburan ada pasangan syuting. Kulihat di supermarket kita, sepertinya ada pasangan dinas. Enggak ada. Enggak ada. Sayang, kamu harus percaya aku. Apa katamu? ku bilang kamu sudah tua, tak bisa cari klien gaji terendah di seluruh supermarket, cuma bisa iri. Aku lebih muda, lebih mampu, lebih cantik. Ada gunanya. Kamu? Apalagi? Kamu habiskan tenaga fitnah aku, tekan aku buat apa? Semakin kau begini, semakin buktikan kau orang yang tak berguna. Baik. Dasar manis kamu, mulutmu tajam sekali. Sayangnya, sekarang Santero paling licik kamu. Dan kamu sama sekali tak bisa buktikan kesucianmu. Siapa bilang tak ada bukti?
Aku dan bos total dinas 5 kali. Di sini ada kontak hotelnya. Kalian bisa telepon, tanya-tanya rekaman CCTV lorong. Pernahkah aku masuk ke kamar bos? Akhirnya terungkap. Xiao Jiang, tak kusangka licik juga ya. Ikut aku dinas, kau malah simpan banyak akal. Tolong periksa rekamannya. Lin Shuefang, ini semua waspada padamu kan? Salahmu sendiri curiga-curiga. Siapa yang curiga? Zhang Guodong. Bukannya karena kamu juga? Apa? Zhang Yining, hotel kalian minggu lalu dinas. Sepertinya tidak bisa melihat rekaman pengawasan. Maaf, koridor tempat tamu menginap rekaman pengawasannya. Sudah rusak sejak seminggu lalu. Sedang dicari teknisi untuk diperbaiki. Bagaimana bisa? Pengawasan ini bagaimana bisa rusak? Tiba-tiba saja? Iya. Hotel punya banyak kamar. Kenapa justru rekaman koridor kamar Ningning yang rusak? Apa ada orang yang sengaja memilih hotel dengan pengawasan rusak? Masa sih Xiao Jiang tidak akan melakukan hal seperti itu? Belum tentu. Zhang Yining perjalanan dinas dengan bos hotel selalu dia yang pesan. Siapa tahu apa dia melihat pengawasan hotel rusak, lalu sengaja memesannya. Agar bisa naik ke ranjang bos. Masih bilang bukan wanita simpanan? Benarkah? Coba lihat ini. Rekam medis. Kak Fang. Malam itu, saya keracunan makanan. Jadi semalaman di rumah sakit, sama sekali tidak ada kesempatan pergi ke kamar bos. Mana mungkin kebetulan sekali pengawasan hotel rusak, tapi kebetulan kamu tidak ada. Saya pikir-pikir ini pasti rencanamu. Kebetulan yang terlalu pas. Iya. Kalau tidak percaya, bisa periksa rekaman di lobi hotel. Lihat apakah saya keluar malam itu, baru kembali keesokan harinya. Lihat, Zhang Yining memang semalam sekitar jam 7 lebih selesai check-in, langsung keluar. Langsung sampai pagi ini sekitar jam 6 lebih baru kembali. Dia tidak mungkin di kamar bos Zhang. Betul. Bos Zhang terus di hotel. Artinya mereka pasti tidak bersama. Zhang Yining tidak bersalah. Zhang Yining tidak bersalah. Lobi tidak merekamnya, lantas dia tidak pulang. Bagaimana kalau dia menghindari pengawasan masuk lewat pintu belakang? Kalau begitu, rekaman pengawasan ini sengaja dia perlihatkan pada kita. Ada benarnya juga. Ini catatan rawat inap dari rumah sakit saya dan seluruh rekaman pengawasan rumah sakit. Perawat jaga malam itu. Dan dokter, semua bisa membuktikan. Silakan lihat sendiri jika tidak percaya. Jangan-jangan kau pikir aku bisa berbilang? Betul. Berpergian sendiri dengan bos memang mudah menimbulkan prasangka. Untungnya aku sudah mencatat modal sebelumnya. Sekarang bahayaku sudah lewat, giliranmu, Wang Lili. Urusanku sudah selesai. Sekarang jelaskan urusanmu, Wang Lili. Kenapa setelah aku berpergian dengan bos, kau mengikuti kami ke kota lain? Kau mau apa? Mengikuti? Sebenarnya aku sudah lama tahu kau mengikuti kami, cuma waktu itu aku tidak membongkarmu. Kini kuingat. Mungkin saat itu aku keracunan. Kau yang buat ya? Aku bayar saja. Agar aku menjauh untuk menemui bos dan kencan rahasia. Ternyata dia wanita simpanan, pantas saja dulu dia selalu menyerangmu. Ingin kau jadi kambing hitam. Menguntit apa? Aku tak tahu. Kau punya bukti? Kau menuduhku di sini? Benarkah? Aku dan bos bisnis 30 Agustus. Kau juga izin hari itu. Kebetulan banget. Aku izin. Kenapa? Kau pergi bisnis. Aku tak boleh izin. Coba jelaskan ini. Aku kontak hotel dulu, minta lihat rekaman CCTV ini. Tapi mereka butuh waktu menyusun. Makanya dulu aku terus menunda waktu. Untung mereka tepat waktu kirim. Bukankah ini Wang Lili? Tubuhnya persis sama? Bagaimana kau jelaskan? Ini bukti nyata, kan? Ini semua kau dapat dari mana? Ini bahkan wajah tak kelihatan. Orang postur mirip banyak. Kenapa kau tuduh aku? Aku malah bilang kau. Rupanya hari ini aku buat kau mati pasrah total. Lihat
baju ini, topi ini, jelas ini Wang Lili tidak salah. Makanya dia mati-matian menunjuk Jiang Yining sebenarnya. Untuk menutupi dia, fakta dia wanita simpanan Wang Lili. Kamu suka memfitnah aku? Sekarang bagaimana kamu membela diri? Bukan, Fang Ji. Hari itu aku ke Ningcheng hanya karena ada klien besar. Aku benar-benar bekerja. Aku tidak lakukan hal lain. Klien. Tapi dalam ingatanku, kamu bahkan klien kecil tidak berhasil. Klien sebesar itu, mengapa menyuruhmu sendirian bernegosiasi? Bos percaya padaku, tidak boleh. Mengapa bos percaya padamu, tidak percaya orang lain? Mengapa tidak Dong Jai dan Su Yaoyao bernegosiasi? Ataukah bos pilih kasih padamu? Kamulah wanita simpanannya. Jangan memfitnah. Kamu bilang, apa kata Jiang Yining benar? Kamu dan Wang Lili, apa hubungannya? Istri. Dia hanya karyawan, apalagi hubungannya. Jiang Yining, kamu perempuan jahat. Aku cuma balas cara kamu serang aku dengan cara yang sama. Wang Lili, kenapa buru-buru? Kalau benar dinas, kenapa dari awal nggak bilang? Atau jangan-jangan kamu punya niat jahat? Jangan ngomong ngelantur. Aku memang kerja. Lagi pula kami berdua nggak ketangkep basah lagi mesum. Kamu bisa apa? Rapat kerja harus malam-malam di hotel? Maksudmu apa? Aku punya rekaman. Begitu aku keluar hotel, langsung Wang Lili masuk. Ini yang kamu bilang rapat kerja? Buka. Bukannya katanya ke hotel ketemu klien. Kenapa malam-malam? Jangan bilang klienmu itu Zhang Guodong. Kak Fang, percayalah, ini benar kebetulan. Kami waktu itu habis ketemu klien. Aku lagi lapor ke bos. Laporan apa nggak bisa lewat telepon? Kayaknya laporanmu sampai ke kasur bos ya? Iya. Lapor kerja cuma sebentar. Ngapain sembunyi-sembunyi ke hotel? Ini cuma alasan buat selingkuh. Betul. Aku mau datang ya datang. Urusanmu apa? Lagi pula, aku tak pernah pergi ke kamar bos. Aku tak mungkin berselingkuh dengannya. Tapi pengawasan koridor rusak. Siapa tahu jika kamu pernah pergi ke kamar bos itu? Benar. Iya. Seperti katanya, kamar begitu banyak. Bos Zhang malah memilih kamar itu, yang pengawasan koridornya rusak. Mungkinkah hanya untuk memudahkan dia berselingkuh? Aku? Diam. Zhang Guodong, katakan. Kamu dan wanita ini sejak kapan mulai? Istri, aku difitnah. Dan dia tak ada hubungan apa-apa. Saat mereka memfitnahku tadi, mereka dan Wang Lili malah bersatu. Sekarang aku menuduh Wang Lili, tapi mereka malah lesu. Tapi jangan ada yang kabur. Fang Ji, ini semua dugaan jahat mereka. Tak ada buktinya. Saat itu, di jalur karyawan, Jiang Yining justru jelas-jelas terekam. Dia bahkan tidak menjelaskan. Kenapa kalian terus-menerus mengawasiku soal hotel ini? Benar, benar. Meski aku tak bisa menjelaskan kenapa aku ada di pengawasan, tapi Wang Lili, kamu harus menjelaskan bukan hanya soal hotel ini saja. Sebelumnya, Wang Lili langsung melompat dan menuduhku perilakuku mencurigakan. Jadi kali ini, aku khusus awasi dia. Ternyata pagi-pagi, Wang Lili diam-diam putar kamera ke arah lain. Pagi ini, aku dan Su Yaoyao baru pergi ke apotek. Wang Lili diam-diam ubah arah pengawasan supermarket. Dia jelas tak ingin kami tahu apa yang dia lakukan. Dan waktu itu, tepat saat dia dan bos bertemu diam-diam. Tidak, istri, bukan begitu. Bagus, Wang Lili, kau Jangan bergerak. Katakan. Kau atur kamera untuk apa? Selama ini kau pergi kemana? Katakan. Aku? Sudah jelas. Pasti ke pintu belakang berselingkuh dengan bos Zhang. Seperti dia, hanya bisa goda suami orang, wanita pantas ditembak mati. Kali ini, aku lihat kau masih bisa membela diri. Aku tidak, sungguh tidak. Aku tak bisa katakan. Kakak Fang, maafkan aku. Kalau tak katakan, aku tembak kau. Aku katakan. Aku yang lakukan. Akhirnya mengaku. Wang Lili, kau mengaku apa? Kita ada hubungan apa? Kau mau bunuh aku? Ternyata benar kau. Aku hanya curi uang di kasir. Aku tidak selingkuh. Apa? Mencuri uang. Bagus, Wang Lili. Kamu berani curi uangku. Apa?
Rentenir paksa saya bayar utang. Kata mereka, kalau saya tak bayar, lalu potong jari saya. Hari ini, saat mereka pergi, saya tak tahan lalu saya... Tenang saja, saya pasti lunasi dengan bunga, kembalikan semua padamu. Kalau kamu masih marah, maka kamu laporkan saya ke polisi. Ternyata cuma untuk curi uang. Tampaknya, juga orang yang malang. Iya, mungkin cuma ribuan rupiah, bukan masalah besar. Fang Ji, ini juga bukti bahwa kakak Lily, dia bukan wanita simpanan. Iya, Fang Je. Kupikir soal Lily bisa ditunda dulu. Prioritas cari wanita simpanan. Bangun dulu, bicara. Kulihat kamu memang masih keras kepala. Apa maksudmu? Kamu lagi fitnah saya? Fitnah. Semua lihat lagi. Video pengawasan. Ini kan kamu, Ning Ning. Jangan-jangan kamu mau bilang, ini yang mirip kamu, orang yang persis sama. Itu kakak Lily, ya? Semua bisa lihat. Kalung ini familiar. Ini adalah, Meski aku tak tahu kenapa di rekaman CCTV aku muncul di sana. Tapi kalung ini tak bisa berbohong. Jangan asal bicara. Ini cuma kalung biasa, bisa dipakai siapa saja. Kamu bohong. Kalungku ini di seluruh dunia, tidak ada duanya. Waktu itu kamu bilang sendiri, kalung ini dibuat tangan satu-satunya di dunia, dan ada namamu di sini. Benar, lihat ada huruf Li di sini. Pasti miliknya, tak mungkin salah. Rupanya kamu selalu berbohong. Yang bikin anakku patah tulang, ternyata kamu. Akhirnya terbukti tak bersalah, semuanya jelas sekarang. Bukan aku, sungguh bukan. Aku tak tahu kenapa kalungku bisa ada di leher si Jiang itu. Percayalah padaku, bos. Tolong bantu aku, bicaralah, bos. Sudah kujelaskan panjang lebar, tapi mereka tak percaya. Sudah ada bukti kuat, masih mau membela diri. Jalang seperti kamu yang cuma goda suami orang zaman dulu pasti dikurung dalam kandang babi. Betul. Jangan, Fang Jia, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan, aku... Mau jelaskan apa lagi? Aku hajar kau. Tunggu, aku bisa buktikan wanita simpanan tak mungkin Wang Lily. Karena saat itu dia tak mungkin ada di jalur karyawan. Tadi pagi, saat saya bersih-bersih, saya lihat di bilik, Wang Lily ada di dalam. Waktu itu masih pagi, saya keluar sebentar. Sekarang masih pagi. Merekam video dulu. Teman-teman, like dan subscribe ya. Follow juga. Saya tunggu sekitar 10 menitan. Wang Lily baru keluar dari dalam, karena waktu itu dia marahi saya tanpa alasan. Jadi saya ingat betul. Saat itu sudah lewat jam 8. Jadi orang yang ketemu diam-diam Bos Zhang, bukan dia. Lihat, ini rekaman di HP saya waktu itu. Coba lihat rekamannya. Sebenarnya, wanita semacam ini yang sombong dan jahat. Saya sih ingin dia celaka. Sebelumnya, saya terus-terusan tidak ungkapkan. Tapi kali ini, saya lihat dia mau ditembak mati. Kalau sekarang saya masih diam, hati nurani saya sungguh tak akan tenang. Kok saya lupa soal ini? Dengar kan? Aku bukan wanita simpanan. Nasibku belum berakhir. Bagaimana bisa? Kalau orang di rekaman pengawasan bukan Wang Lily, lalu siapa? Jiang Yining. Kau wanita simpanannya. Sebenarnya aku tak tahu siapa wanita simpanannya. Tapi aku tak tahan melihat ada orang yang lebih hebat dariku. Pergi ke neraka. Kau, Pada akhirnya, ternyata kau. Kau tega melakukan ini padaku? bukan Kak Fang. Kau lupa, awalnya saat kau tertipu, akulah yang bilang akan bantu cari wanita simpanannya. Kalau akulah wanita simpanannya, bukankah aku bunuh diri? Kalau bukan kau, siapa lagi? Si rubah jalang itu siapa sebenarnya? Sebenarnya, aku juga lihat orangnya. Apa yang kau lihat? Ibu-bu, jangan asal bicara. Ini menyangkut nyawa. Aku benar-benar melihatnya. Saat itu, aku sedang di pintu belakang membersihkan sampah di lorong. Tanpa sengaja melirik ke jalur karyawan.
Lalu lihat bos bersama wanita simpanannya. Video bisa dipalsukan, tapi yang dilihat mata pasti benar. Sekarang kita akhirnya bisa pecahkan kasus ini. Iya, Ibu Wu, cepat katakan. Siapa yang kau lihat? Dia karyawan supermarket kita. Ada di antara mereka. Siapa? Cepat katakan. Ibu Wu, jangan ragu-ragu. Aku tidak sabar. Ibu Wu orangnya jujur dan dekat denganku. Seharusnya tidak bohong. Ibu Wu, beranilah bicara. Siapapun orangnya, aku akan lindungi kau. Orang yang kulihat adalah kau, Xiaojiang. Apa? Apa? Ini tidak mungkin. Uma, kamu salah lihat ya? Jangan. Aku tahu kamu selalu seorang anak yang baik. Tapi melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Atau kamu memohon Nyonya Bos memaafkanmu. Bagaimana mungkin diawasi kamera jalur karyawan yang terekam adalah aku? Video apotek juga diubah. Sekarang bahkan Uma yang melihat juga aku. Wanita simpanan ini berlapis-lapis rencana. Apakah dia ingin membunuhku? Dia tidak mungkin tidak ada celah sama sekali. Aku pasti melewatkan beberapa petunjuk. Baiklah. Ternyata dari awal sampai akhir yang berbohong adalah kamu. Pengawasan juga kamu. Wuma yang melihat juga kamu. Kamulah yang menyakiti anakku wanita. Kalian berdua pasangan tidak setia. Benar-benar bukan aku, Uma. Apakah kamu disuap, diancam? Katakan padaku, aku bantu lunasi utangmu, aku laporkan untukmu. Benar-benar nasib berubah. Sekarang kebenaran terungkap. Kamu tunggu saja dibunuh Fang Jin. Ning. Kalau salah, akui saja. Meskipun kita saudari baik, tapi aku mungkin tidak bisa membantumu. Di kehidupan berikutnya, jangan lagi menggoda suami orang lain. Kamu wanita. Tembak mati kamu. Terlalu murah untukmu. Biar aku buat kamu rasakan rasanya kaki patah. Siapa wanita simpanan itu? Mengapa dia harus menyakitiku? Jangan gegabah. Xiaojiang bukan orang seperti itu. Pergi. Apakah dari awal aku sudah salah mengenali? Orang yang benar-benar menyakitiku adalah Su Yao Yao. Ning diam-diam bermain mata dengan banyak pria. Ya, hotel punya banyak kamar. Mengapa justru Ning pengawasan lorong kamar rusak? Jika benar seperti katamu, sebersih itu, lalu mengapa bos setiap kali selalu lindungimu dulu? Jelaslah. Di hatinya, kamu paling penting. Ci. Sampai sekarang masih membela wanita ini. Aku tembak mati wanita simpanan ini. Wanita simpanannya Su Yao Yao. Su Yao. Kamu ngomong sembarangan. Kamu tadi bilang kakak Lili wanita simpanan. Sekarang bilang aku wanita simpanan. Tidakkah kamu merasa kamu seperti anjing gila yang gigit siapa saja? Barusan, aku memang gila. Sekarang aku sudah tenang. Aku tiba-tiba ingat kamu dan bos. Sepertinya banyak kali transaksi kotor. Bagaimana mungkin? Jiang Yining, jangan fitnah. Bulan lalu, di kantor bos, Pinjam uang. Bisa. Asalkan kamu temani aku besok malam. Pinjam berapapun boleh. Palsu, semua palsu. Jangan percaya ucapannya. Dia takut dibunuh. Makanya berkata begitu. cek rekaman kamera. Aku ingat rekaman kamera supermarket kita maksimal bisa disimpan 3 bulan ya. Dia bilang begitu padaku. Tapi aku menolak. Coba periksa jika tak percaya. Kamu dulu tidak setuju. Tidak berarti kamu nanti tidak akan setuju. Oh, aku tiba-tiba ingat kamu beberapa bulan ini membeli banyak barang mewah. Seorang karyawan kecil. Dari mana uang sebanyak itu? Benar. Hei Zhang Guodong. Aku di rumah berhemat. Kamu berani pakai uang keringatku untuk wanita simpanan. Tidak ada. Yao, cepat jelaskan. Nyonya bos, jangan emosi. Dia cuma ingin selamat. Dia mengarang cerita Rumor. Coba jelaskan apa ini. Ini tadi malam
di tong sampahmu kutemukan tanggalnya tertera pada minggu lalu. Kamu dan Zhang Guodong hari untuk bisnis. Su Yaoyao, kamu berani bilang dirimu tidak bersalah? Astaga, sungguh royal. Satu baju 20.000 yuan, sangat mewah. Pakai uang suami orang. Tentu tidak sayang. Wanita simpanan kecil. Sekarang apalagi yang bisa dikatakan? Nyonya bos, jangan gegabah. Ini semua bonus yang saya dapatkan minggu lalu. Saya perkenalkan seorang klien pada bos Zhang. Satu transaksi saja bernilai 500.000. Ini adalah penghargaan khusus dari bos Zhang untuk saya. Oh iya. Yao Yao berkata benar. Di sini saya punya foto pesanan. Lihat, ada tanda tangan klien dan jumlahnya semua ada di sini. Uang ini memang haknya. Wah, memang benar. Pesanan sebesar ini, Yao Yao sungguh hebat. Mungkinkah kita salah paham tentang dia? Semua salah paham tentang saya sebenarnya tidak masalah. Kebenaran akan terbukti sendiri. Hanya Ningning, kamu sengaja menjelekkan saya seperti ini. Apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudmu? Dia tadi kan sudah mengatakannya. Wanita simpanan ini untuk menyelamatkan diri, pasti akan menuduh sembarangan. Kak Fang, saya belum selesai bicara. Su Yaoyao, kamu seharusnya menjelaskan mengapa Zhang Guodong mentransfer uang lagi padamu. Zhang Guodong masih mentransfer 30.000 yuan padamu. Kenapa bonus ditransfer bertahap? Atau jangan-jangan ada transaksi kotor antara kalian? Atau jangan-jangan ada transaksi kotor antara kalian? Tidak ada. Janganlah kamu menyebarkan rumor sembarangan. Buktinya jelas. Kalian pasangan mesum ini masih mau menjelaskan apa lagi? Nyonya bos, jangan gegabah. Semua ini saya pinjam dan saya memang suka barang bermerek. 30.000 yuan ini bagi saya cuma uang receh. Mana mungkin demi uang segini saya mau jadi wanita simpanan. Masuk akal juga, Yao Yao kan selektif. Usianya beda jauh dengan bos Zhang. Benarkah? Uang receh? Su Yaoyao, kalau saya tidak salah ingat gajimu cuma 3.000 yuan. Kamu pinjam 30.000 dari Zhang Guodong. Dengan gajimu, mana bisa lunas? Saya dapat bonus lebih kurangi beli baju bagus. Oh ya, barusan kalau tidak salah lihat bolak-balik total pinjam 80.000. Kalau kamu dan dia tidak ada hubungan gelap, mana mungkin dia minjamkan segitu banyak? Tidak tahu. Pelacur tak tahu malu. Aku bunuh kamu sekarang, jual organmu ganti uang. Nyonya, jangan gegabah. Ini gaji saya yang diambil di muka. Sudah lama saya lunas. Memang sudah lunas. Lalu uang lainnya? Nyonya tenang, pasti saya lunaskan semua. Kenapa begini? Jangan-jangan saya salah lagi kira Su Yaoyao. Kalau bukan ada bukti, hampir kamu bunuh saya, Zhang Yining. Kita tak ada permusuhan. Kenapa engkau sengaja menjelek-jelekkan aku? Tentu ada alasannya. Tentu untuk menyembunyikan dirinya, identitas sebagai wanita simpanan. Kak Fang, bertemu wanita jahat ini? Kita harus langsung tembak dia. Lili jangan gegabah. Tapi, kalau dipikir lagi, Xiao Zhang keliru menyebut Lili sebagai wanita simpanan itu keliruan. Namun, berkali-kali salah menyebut, ini agak seperti memfitnah. Dia memang bermasalah. Kalau miskin, pinjam uang saja sudah dianggap wanita simpanan. Lalu aku lihat dia telepon bank mengajukan pinjaman. Dia butuh uang sebanyak itu, mungkin sudah buru-buru menjadi wanita simpanan bos. Xiao Jiang, apa kau sangat butuh uang sekarang? Tidak. Jangan asal bicara. Itu untuk pacarku. Dipinjam buat usaha. Aku bersamanya sudah lama sekali. Aku tak mungkin jadi wanita simpanan. Hush, setiap hari bilang punya pacar. Kami tak pernah melihatnya. Di mana dia? Kalau mengarang seseorang untuk jadi tameng, juga mungkin. Kalau mau aku percaya, panggil dia ke sini. Kak Fang, aku bisa panggil dia. Tapi kau harus janji, jangan sakiti orang tak bersalah. Aku bisa jamin. Tapi syaratnya, kalian benar-benar tak bersalah. Cepat ke sini, supermarket tempatku kerja. Pinjaman baru itu disetujui? Baik, aku segera sampai. Dia akan segera datang. Sayangku Yining, kau... Kak Fang,
Jangan bicara. Kamu yang bicara. Apa Jiang Yining kasih uang buat kamu mulai usaha? Ini bagaimana? Bilang atau tidak? Jangan bunuh aku. Aku bilang. Uang itu awalnya mau aku pakai untung dulu, baru mulai usaha. Tapi tak disangka tak sengaja, habis kugunakan untuk judi. Kamu? Kakak perampok? Kalau ada masalah dengan dia, langsung cari dia saja. Aku cuma main-main dengannya. Pinjaman itu bukan kamu sendiri yang kasih ke aku. Kamu sendiri yang bayar. Tak ada hubungannya denganku. Benar-benar sayang. Betul. Jiang Yining juga kasihan. Jangan-jangan karena pacar bohong padanya. Utang menumpuk. Terpaksa jadi wanita simpanan. Diam, kamu ini sayang. Dan kamu? Aku Jiang Yining buta mata sampai suka sama kamu. Ku beritahu, utang padaku harus kau lunasi semua. Ci! Kau panggil aku ke sini, cuma mau jadikan aku kambing hitam ya? Aku tidak. Kakak perampok, aku tuduh dia itu wanita simpanan yang tak setia. Pasti dia pelakor. Lepaskan aku. Kak Fang. Sayang. Adik Jiang, tuduhan sayang ini tak akan kudengar. Kita semua korban tipu, wanita sengsara. Bu pemilik, jangan dengarkan dia bualannya. Justru kamu yang tertipu olehnya. Percaya tidak? Lihat ini. Awalnya aku cuma curiga. Jadi belum keluarkan foto ini. Tapi hari ini pacarnya sudah datang sebagai saksi. Kupikir, Bu pemilik, jangan sampai tertipu ya. Jadi Kau malah menguntitku? Tapi ku beritahu, rencanamu gagal. Hari itu aku cuma bantu Zhang Guodong. Anaknya hadiri rapat orang tua. ya, kebetulan lewat taman sepi ini. Jangan-jangan ada yang mau menggoda bos di sini. Tempat sepi begini, laki-laki dan perempuan sendirian, mudah disalahpahami. Tapi Xiao Jiang bukan orang seperti itu. Hah? Dia memang berselingkuh. Tahu tidak? Jiang Yining di depan orang alim. Tapi di belakang... Kau- Bos Jiang kaya raya, pasti dia yang mendekat. Dasar selingkuh manis. Aduh, pacarnya sendiri sudah bilang begitu. Pasti Jiang Yining berselingkuh. Tak disangka dia main-main begitu. Ya, tak sangka Xiao Jiang ternyata orang seperti ini. Omongan orang macam dia tidak bisa dipercaya. Xiao Jiang, aku juga tak mau menyakitimu. Tapi bukti sudah jelas. Aku harus beri hukuman untuk wanita simpanan. Tunggu. Saya punya saksi yang bisa membuktikan saya tak bersalah. Hari itu, saya pergi mewakili anak untuk rapat orang tua. Jadi, saksi saya adalah putra Ibu Fangji. Cukup telepon dia untuk konfirmasi, bisa buktikan saya tak bersalah. Teleponlah. Baik. Halo. Nak. Saat rapat orang tua, apakah kamu selalu bersama ayah dan tante Xiao Jiang? Iya, Lalu tante Xiao Jiang, apakah melakukan sesuatu pada ayah? tidak. Dia selalu jauh dari ayah. Oh, baiklah. Itu hanya bisa buktikan dia tak bersalah saat itu. Setelah rapat, mereka tidak kembali ke supermarket. Siapa tahu malamnya mereka pergi ke hotel. Diam. Xiao Jiang langsung melapor pada saya setelah rapat orang tua tentang pelajaran anak saya. Kau memfitnahnya. Apa maksudmu? Apa? Tak disangka dia masih punya persiapan. Sudah kuduga Xiao Jiang bukan orang seperti itu. Mengapa Su Yaoyao berusaha memfitnahnya? Pasti ada yang disembunyikan. Tentu saja tidak bersih. Bukan saya tidak. Jangan buru-buru membela diri. Saya masih punya bukti. Kau adalah wanita simpanan. Tolong pinjamkan ponselmu. Semua bisa lihat foto latar belakang ini. Semuanya adalah Romane Conti-Latache. Ini apa? Cuma kebetulan. Saya dan bos suka sama, minuman yang sama. Benarkah? Lalu minggu lalu, bos posting di media sosial. Ada bangunan ikonik. Dan waktu sama, kamu juga posting serupa. Ini juga kebetulan. Itu kebetulan. Oh, lalu bulan lalu, restoran sama. Dan bulan sebelumnya, bulan yang sama. Semua ini kebetulan? Benar juga. Dia memang. Semuanya persis sama. Sepertinya. Diam-diam menantang istri. Bagus. Kamu si manis. Pakai uang suamiku.
Berani menantangku. Nyonya bos, dengarkan penjelasanku. Hari itu, foto latar ini, saya pergi ke bar minum anggur. Saya foto sembarang. Saya juga tak tahu itu sama dengan bos anggurnya persis sama. Benarkah? Belum lagi tahun kedua botol ini dari tahun 2009, dan botol ini nilainya hampir 100.000 yuan. Kamu yakin minum di bar? Astaga, ternyata semahal itu. Masalahnya, Su Yaoyao bahkan pinjam uang. Bagaimana bisa minum anggur semahal itu? Betul, dari mana uang buat beli anggur? Bukan urusan kalian. Pokoknya, tidak ada hubungan dengan bos. Dia juga tak memberiku uang itu. Baik, kalau begitu karena kau masih tak mengaku sampai akhir, mari kita lihat lagi di dua foto ini. Gordonnya persis sama, bahkan tata ruangnya juga sama persis. Su Yaoyao, jangan-jangan kau bilang tempat tinggal bos dan dekorasi rumahmu sama, ya? Siapa bilang rumahku? Aku sedang liburan, tidak boleh. Diam. Sayang, masih berkilah di sini. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak, Bu Pemilik. Dengarkan penjelasanku. Aku bicara. Aku memang wanita simpanan. Ternyata benar wanita simpanan. Sayang, Tapi aku bukan simpanan bos. Apa yang terjadi? simpanan siapa? Iya dong. Sejak kecil aku tak punya orang tua. Lalu putus sekolah awal. Juga tak punya keahlian khusus. Aku hanya bisa mengandalkan wajah muda ini yang masih lumayan cantik untuk mendekati orang kaya. Agar hidup makmur. Kau sungguh tak tahu malu. Tapi sugar daddy-ku adalah orang kaya terkenal di sini. Bukan bos. Aku punya bukti. Soal foto di media sosial, itu tempat yang sering dikunjungi orang kaya. Itu hanya kebetulan. Benarkah? Katakan, Gordon itu bagaimana? Itu adalah hotel berantai. Gaya dekorasinya semua sama. Aduh, sayang. Aku keluar kota dinas, ia harus menginap di hotel. Ini tak bisa membuktikan apa-apa. Aku punya wanita simpanan. Mungkinkah ini cuma salah paham? Tidak. Pasti masih ada sesuatu yang terlewat olehku. Su Yaoyao, kau bilang terus-terusan ini salah paham. Kalau begitu, katakan saat anak Kak Fang patah tulang, kau ada di mana? Jiang Yining, kau harus benar-benar menerkuku. Hari itu aku ada di tempat sugar daddy-ku. Di album fotoku, ada foto kami berdua dengan waktu pengambilan gambar. Jadi, bukan aku wanita simpanannya. Pi, meski kecurigaanku hilang, tapi perbuatan Su Yaoyao tetap memalukan. Hidupnya sengsara. Ada yang mengajarinya. Memang tidak bisa apa-apa. Benar kan? Dia juga anak yang malang. Cukup. Kalian satu persatu semua punya alasan. Aku hanya ingin menemukan wanita simpanan Zhang Guodong. Siapa wanita simpanannya? Keluar! Aku ingat siapa wanita simpanannya. Su Yaoyao, kalau kau berani lagi menuduh sembarangan, aku yang pertama menembakmu. Nyonya, kali ini pasti benar. Aku ingat beberapa hari lalu, tak sengaja kulihat halaman ponsel Jiang Yining. Dia punya beberapa transaksi barang aneh. Transaksi barang. Aplikasi-aplikasi ini biasanya untuk jual beli barang bekas. Apa anehnya? Belum tentu Jiang Yining berani kau perlihatkan aplikasi Shanyu di ponselmu pada semua orang. Apa yang tidak berani kulakukan? Berikan. Nyonya milik Koko. Dan juga punya bos. Aku akan mencocokkan satu persatu. Lihat saja punya dia kan sudah selesai. Kenapa masih harus lihat punyaku? Zhang Guodong, kalau aku tidak temukan wanita simpanan, aku akan menembakmu. Baik. Lihat. Lihat saja sesukamu. Bagaimanapun, tidak ada apa-apa. Belum tentu. Nyonya milik Koko. Anda tenang saja, serahkan pada aku untuk memiliki. Nyonya milik Koko. Aku menemukan bukti Jiang Yining sebagai wanita simpanan. Aku menemukan bukti Jiang Yining sebagai wanita simpanan. Tidak menyangka, Jiang Yining, kau dan bos begitu akrab. Banyak sekali pesanan. Sepertinya lebih banyak dibandingkan dengan pemilik toko, ya? Katakan, bagaimana ini? Pesanan-pesanan ini, semuanya aku yang bantu mengirim paket. Nyonya pemilik toko lihat. Di atasnya ada tanda sampel. Dan lagi, dengan cara jual beli lewat aplikasi, saling mengirim lebih murah. Lalu transaksi tatap muka? Paket apa perlu sampai ke hotel dan restoran? Jiang Yining, ini bagaimana jelaskannya? Anggap aku bodoh? Pesanan-pesanan hotel ini, semuanya dari beberapa bos. Setelah mereka rapat, waktunya agak mendesak. Untuk memastikan keaslian informasi,
Mereka menyuruhku transaksi tatap muka. Oh, iya benar. Iya, betul. Betul. Saat aku mengantar barang juga sama. Siapa tahu kau menggunakan nama klien, diam-diam melakukan hal memalukan. Kalau tidak percaya, silakan cek rekaman di lobi. Saya dan klien sedang berkomunikasi di sana. Pasti mudah ditemukan. Xiaojang, kamu begitu yakin? Sepertinya tidak ada yang disembunyikan ya? Dan Rabu lalu, bos sepertinya selalu di supermarket. Dia tidak mungkin pergi ke hotel dengan Xiaojang. Banyak saksi ini. Nyonya, kalau masih tidak percaya, silakan periksa rekaman supermarket. Saya tidak takut diperiksa. Su Yao, silakan gunakan semua caramu yang jahat. Lepaskan saja. Kira aku tidak berani? Nyonya, saya masih punya bukti lain yang membuktikan Jiang Yining adalah wanita simpanan. Lihat, semuanya. Tas yang dipakai Jiang Yining ini adalah edisi terbatas. Di toko resmi, harganya minimal ratusan ribu. Astaga, tas ini lebih mahal dari gaji saya 10 tahun. Sekarang saya tanya, Jiang Yining, dengan gaji bulanan 3.000, bagaimana bisa beli tas seharga 100.000 ini? Kenapa? Kamu juga punya sugar daddy? Bagaimana ini? Jiang Yining, jelaskan. Tas-tas ini adalah peninggalan almarhumah ibuku. Ibuku suka barang mewah semasa hidupnya. Tapi kulit tas ini masih baru. Jelas bukan bekas pakai orang. Wah, memang baru ya. Dan aku teringat minggu lalu lihat video tentang parfum mahal. Kamu langsung tahu hanya dengan sekali lihat merek dan harganya. Waktu itu kamu bilang parfum ini baunya tidak enak. Sikapmu yang sangat yakin itu membuatku merasa sepertinya kamu lebih banyak tahu tentang merek-merek mewah daripada Yao Yao. Aku bersaksi. Si imut ini memang paham merek mewah. Dan saat bersamaku, hidupnya nyaman sekali. Mungkin sudah lama dipelihara pria tua. Xiaojang bukannya tipe orang seperti itu, kan? Wajah bisa dilihat, hati tak bisa ditebak. Gadis-gadis sekarang sungguh tak bisa dipahami. Jiang Yining, jujur saja. Apakah sugar daddy-mu adalah Zhang Guodong? Bukan. Aku tidak punya sugar daddy. Aku bisa pakai barang mewah karena aku putri terkaya Hai Cheng. Sebenarnya, aku putri terkaya Hai Cheng. Aku menyembunyikan identitas ke sini untuk menghindari perjodohan. Putri terkaya Hai Cheng. Jiang Yining, tidak malukah kamu? Mengapa tidak bilang saja kamu bidadari turun dari langit? Beberapa hari lalu kamu masih pinjam uang di bank untuk beberapa puluh ribu yuan. Sekarang bilang, kamu menghindari perjodohan. Bohong pun buatlah yang masuk akal. Xiaojang, meski aku sangat percaya padamu, tapi ucapanmu jangan keterlaluan. Iya. Putri orang terkaya bisa datang ke toko kecil kami jadi kasir. Bahkan setiap hari bersama kami para ibu-ibu ini angkat barang dan bersihkan rak. Banyak bohongnya. Aku tidak bohong. Ayahku Jiang Wengwo, yaitu dari keluarga Jiang yang bisnis properti dan teknologi di Haicheng. Aku lari ke sini untuk menghindari perjodohan pinjaman itu, untuk menguji pria ini apakah tulus padaku. Wah, terlalu mengagumkanku. Jangan-jangan kau selagi menguji, malah berselingkuh dengan Zhang Guodong. Jangan bicara omong kosong yang tak berguna lagi. Entah tunjukkan bukti kalau kau putri orang terkaya, atau akui kau wanita simpanan. Aku hanya kasih kau waktu 1 menit. Aku bisa telepon ayahku atau cek di perusahaan. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Kenapa tidak tersambung? Tidak bisa. Aku rasa kau benar-benar berbohong. Hari ini aku akan balas dendam untuk anakku, tembak kau mati. Tunggu. HP ayahku sering mati, ditambah rapat lintas negara sinyal buruk. Ayahku punya akun pribadi. Aku bisa telepon ke akun pribadinya. Nomor pribadi. Dulu saat aku tak bisa bayar utang dan sewa rumah, kenapa tak bilang punya nomor pribadi ayah orang terkaya? Betul. Dan sepatumu, bajumu ini harganya cuma puluhan ribu, kan? Putri orang terkaya? Ternyata juga pakai barang murahan. Iya, pura-pura apa lagi? Cepat mengaku saja, buang-buang waktu kami. Aku pakai barang murah ini supaya lebih mudah menyatu dengan kalian. Kak Fang, jangan sampai tertipu oleh Su Yao. Wanita simpanan yang sebenarnya bukan aku. Masih ngotot. Aku sudah kasih kesempatan. Sekarang matilah. Kak Fang, Xiaojang pasti bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Minggir. Dia cuma si manis tukang bohong. Bikin anakku patah tulang. Siapa berani halangi hari ini? Aku tembak sekalian. Tunggu. Ayahku,
Ayahku nelpon. Nerima telepon boleh. Tapi kalau berani ngomong sembarangan, aku tembak kau. Yining, akhirnya kau angkat telepon. Ayah rindu sekali padamu. Ayah. Ayah, aku sudah berpikir matang. Menikah atas perjodohan boleh, tapi aku minta ganti rugi 100 juta. Yining, kamu kenapa? Apa kamu diperlakukan tidak adil? Tidak. Di sini aku kurang baik. Punya sedikit uang simpanan akan lebih membuatku percaya diri. Uangnya transfer saja ke kartu bank yang biasa aku pakai. Aku tutup telepon dulu. Sekarang semua bisa percaya perkataanku kan? Ini, Dasar tukang acting. Kak Fang, jangan percaya dia. Syarat apa ini? Bisa transfer 100 juta tanpa batas limit. Benar, bualan berlebihan. Kalau uangnya tak masuk, Kak Fang bisa tembak mati kau. Kurasa Xiao Jiang bukan tipe orang yang suka modal janji. Mungkin dia benar punya 100 juta. Aku berani taruhan. Kalau Jiang Yining punya 100 juta, aku panggil dia ibu. 100 juta yuan masuk rekening Uangnya sudah masuk. 1, 2, 3. Banyak sekali nolnya. Benar 100 juta. Yining, maksudku Nona Jiang. Aku cuma bercanda tadi. Kau baik hati. Jangan dendam padaku. Lihatlah kita kan sudah lama kenal. Bagaimana kalau Waktu pakai uangku judi dan buka usaha, kenapa tak bicara soal hubungan? Kalau sekarang mau panggil aku ibu, bisa ku perhatikan kau Nona Jiang, sebelumnya, aku tak tahu diri. Banyak salah. Tak sangka benar anak orang tajir. Sudah kukatakan Nona Jiang sangat bersih. Sungguh. Tuan, uang sudah ditransfer ke rekening Nona. Hari ini kau rasa nada bicara Yining agak aneh ya? Yining dari kecil keras kepala. Paling benci dijodohkan. Kenapa tiba-tiba menyetujui? Dan minta 100 juta. Nona memang tidak seperti orang yang kompromi demi uang. Dia bilang hidupnya tak baik. Jangan-jangan dikendalikan ya? Sudah dipastikan rekening transfernya dan alamat IP-nya. Sudah saya periksa, Nona rute perjalanan 2 minggu lalu. Nona pakai identitas palsu, beli tiket pesawat di negara A, juga sewa rumah di sana. Negara A. Di sana banyak panglima perang keamanan kacau. Dia seorang perempuan, buat apa pergi ke sana? Dan setelah saya selidiki supermarket tempat Nona berada, sepertinya terjadi masalah. Apa? Segera siapkan helikopter pribadi. Saya mau ke negara A. Selain itu, suruh tim keamanan bawa penembak jitu lebih awal ditempatkan di dekat supermarket tempat Nona berada. Ingat, jangan gegabah. Tunggu saya sampai baru bertindak bersama. Harus pastikan keselamatan Jiang Yining. Baik, Nona Jiang, dengan statusmu, apalagi Zhang Godong ini, pria 10 kali lebih hebat darinya pun tak pantas untukmu. Semua tak sepadan denganmu. Betul, Xiao Jiang. Kalau mau cari pacar yang seperti apa tidak bisa, kamu tak mungkin jadi wanita simpanan, kan? Benar. Kalau begitu, wanita simpanan ini ada di antara kita. Yap. Lalu siapa sebenarnya? Bukan aku bikin sudah buktikan, aku tak pernah ketemuan diam-diam dengannya. Bukan aku juga. Aku sudah punya sugar daddy. Lagi pula, aku juga tak suka Zhang Guodong. Xiao Jiang, awalnya aku curiga padamu. Maaf ya, aku minta maaf. Kamu selalu bantu. Pasti kamu tahu siapa wanita simpanan yang sebenarnya, benar kan? Betul. Sekarang aku sudah tahu siapa dia. Dan segera akan membongkarnya. Maksudmu apa? Aku sudah menikah bertahun-tahun. Anakku sudah besar. Aku tidak mungkin melakukan hal yang merugikan keluarga. Betul. Dong Jai itu sangat jujur. Pikirannya hanya untuk anak. Dia tidak mungkin wanita simpanan. Justru kamu, Nona Jiang. Bukan cari wanita simpanan, sengaja memfitnah, kan? Justru karena dia sangat jujur. Jadi awalnya aku tidak mencurigainya. Tapi, sekarang aku punya bukti yang bisa membuktikan. Dialah wanita simpanannya. Selasa siang minggu lalu, jam 3, kamu bilang, mau ke gudang atur barang. Tapi malah berbalik, langsung pergi dari supermarket. Karena aku harus mengantar barang ke Zhang Guodong. Jadi aku mengikutimu ke resepsionis hotel. Waktu itu aku lihat kamu membawa kotak hadiah warna merah muda masuk lift hotel.
Ini kamu. Bukan aku. Seragam ini seragam standar supermarket. Pasti ada yang menyamar jadi aku. Apakah kamu, cek saja tahu, kebetulan hotel ini milik ayahku. Aku bisa minta informasi tentang orang yang masuk keluar. Halo, Tolong cek untukku, Selasa siang minggu lalu, jam 3. Seorang wanita pakai baju oranye masuk ke kamar Subers 8. Informasinya. tunggu sebentar. Yang menginap adalah Tuan Zhang. Pada sore hari, hanya Nona Dong Jiai yang tercatat naik ke lantai atas. Selain itu, untuk tamu hotel dan staf kebersihan semuanya ada catatannya. Di kamar Tuan Zhang, setiap kali selalu banyak kondom yang terpakai. Bagus. Benar-benar kamu. Kau sudah berkeluarga, punya anak, masih menggoda suamiku? Aku tidak. Ada seseorang memberiku sejumlah uang. Menyuruhku Rabu sore mengantar kotak hadiah merah muda ke hotel. Aku serakahkan uang itu, lalu menyetujuinya. Saat kuantarkan ke kamar, di dalamnya sama sekali tidak ada orang. Apalagi aku tidak tahu itu kamar bos. Kalau tahu, mati pun aku tak berani. Dia memang biasanya penakut. Tak mungkin berani lakukan hal ini. Benarkah? Dia begitu tak bersalah, lalu mengapa saat Wang Lili dan Su Yaoyao menunjukku, kamu terus membimbing semua orang untuk memfitnahku? Sepertinya. Memang begitu ya? Betul. Setiap kali Jiang Yining dicurigai, dia selalu langsung muncul memberi petunjuk. Dan semuanya merugikan Jiang Yining. Seaktif itu, pasti dia wanita simpanannya. Wajahnya manis tapi hatinya busuk. Terlihat jujur. Aku sekarang dengan anakku jadi korban seperti ini. Semua karena Zhang Guodong dan wanita simpanannya. Kalau kau masih tak jujur, ku tembak kepalamu. Aku bicara. Aku bicara. Aku benar-benar bukan wanita simpanan itu. Anak saya terkena leukemia. Makanya aku melakukan ini. Wanita simpanan itu bilang, asal aku memfitnah Xiao Jiang, dia akan menanggung biaya pengobatan anak saya. Aku akui pernah ke hotel. Tapi barang itu setelah aku taruh di hotel langsung aku pergi. Aku benar-benar tidak melihat siapapun. Tapi Zhang Guodong ke hotel untuk berselingkuh. Kenapa di registrasi hotel hanya ada namamu sendiri? Keadaan seperti ini. Dulu saat aku dan istri pergi liburan juga pernah terjadi. Karena pakaianku mirip warna kurir. Masuk berurutan resepsionis lalai. Jadi tidak didaftarkan. Berarti wanita simpanan itu memakai seragam karyawan, sama seperti kita. Tolong periksa. Setelah Dong Jiai pergi rekaman pengawasan lengkapnya, Baik, tunggu sebentar. Sudah dikirim ke emailmu. orang yang pakai seragam ini seharusnya adalah karyawan supermarket kita. Dia melepas topinya, sebentar lagi menoleh Kak Fang. Siapa wanita simpanannya? Sebentar lagi terungkap. Akhirnya bisa menangkap wanita simpanan ini. Aku tahu siapa dia. Aku tembak dia. Ternyata kau benar-benar kau ini perempuan pembohong. Bagaimana mungkin? Bukan aku. Sudah terlihat jelas di video. Masih tidak mau mengaku? Sayang, tenang dulu. Kita bicara baik-baik. Jangan panggil aku sayang, jijik. Jangan belas. Siluman rubah itu bangsat. Betul. Kau bersama wanita simpanan ini bersekongkol menjatuhkan Kak Fang. Sekarang masih mau melindunginya? Bukan aku, Kak Fang. Dengarkan dulu. Bukan aku. Kak Fang, jangan percaya dia. Bukti sudah ada di sini. Bicara banyak pun percuma. Tak disangka selera putri orang terkaya sangat aneh. Berkelahi jadi kasir miskin, sampai mencuri Zhang Guodong. Laki-laki sampah seperti ini. Coba-coba. Orang kaya memang suka urusan kotor begini. Apa aku yang terlahir kembali juga ditakdirkan jadi kambing hitam wanita simpanan? Tidak. Aku tak boleh menyerah. Dong Jiai, kau bilang anakmu di rumah sakit butuh biaya kemoterapi. Asal kau beritahu siapa dalang di balik ini, langsung ku transfer 500.000 yuan. Biaya lanjutan anakmu semua ku tanggung. Jangan percaya dia. Dia cuma mau mengulur waktu. Begitu dia aman, dia takkan kasih uang. Aku takkan bohong. Kamu tahu saldo kartuku cukup. Asal kamu ungkap kebenaran, aku langsung transfer. Baik, aku beritahu yang sebenarnya. Jiang Yining bukan wanita simpanan. Kalau begitu, siapa wanita simpanannya? Aku benar tak tahu. Setiap kali dia hubungi aku, pakai penyamaran suara telepon, termasuk tukar video pengawasan toko obat, dan fitnah Xiao Jiang. Semua dia yang suruh. Tak percaya, kamu pasti demi uang. Jadi bantu dia buat kesaksian palsu. Memang mungkin begitu. Tapi kamu bilang orang itu menyuapmu untuk fitnah Xiao Jiang. Kamu belum pernah ketemu. Bagaimana dia kirim uang? Aku benar tak tahu. Orang ini sangat licik.
saat hubungi aku. Pakai nomor baru, setiap selesai kerjakan tugas. Dia akan taruh upah di atas tempat sampah belakang supermarket. Ini zaman apa lagi? Siapa masih main infiltrasi? Mana ada orang begitu? Benar, Aku percaya kamu, Kak Fang. Kau masih tersangka. Berani sekali kau bilang percaya dia. Ini pasti rekayasa darimu. Kakak Fang, jangan gegabah. Dengarkan dulu. Diam, aku sudah muak. Dari awal harusnya kutembak kau. Kakak Fang. Kau gila. Ini uang pengobatan anakku. Bos, ada apa ini? Mungkin dia sudah ketakutan. Lin Suifang, kau nekat sekali. Kau benar-benar berani menembak. Sayangnya, Jiang Yining bukan kekasih gelapku. Apa? Maksudku, kau terjebak. Sekarang, kau sudah bunuh anak orang terkaya. Aku bisa buang kau tanpa biaya. Jujur saja, kekasih gelapku ada di sini. Bagaimana? Sayang, drama ini memuaskan? Brengsek. Luput. Lin Zuifang. Mungkin seumur hidup kau tak akan tahu siapa kekasih gelapku. Aku akan telepon polisi. Kau akan kumasukkan penjara. Kakak Fang, sekarang aku tahu siapa wanita simpanannya. Kau tidak mati? Hidup lagi. Kakak Fang. Mereka memfitnahku agar kau bunuh aku. Nanti, engkau pura-pura tembak aku, maka wanita simpanan asli akan muncul. Sekarang, tidak hanya bebas dari tuduhan, tapi juga tahu di sini ada wanita simpananmu seseorang. Ikat pria ini untukku. Kau ini perempuan. Sekarang akan kuperlihatkan siapa wanita simpanan sebenarnya. Semua mendekat. Lalu mau apa lagi? Nomor telepon ini tanpa nama kontak. Untuk tahu siapa wanita simpanannya, sangat mudah. Cukup cocokkan dengan daftar kontak. Lihat siapa di antara kalian yang namanya tidak ada di daftar kontak. Tidak bisa disimpulkan begitu. Bagaimana jika wanita simpanan itu pakai nomor cadangan? Betul. Aku juga pernah memikirkan masalah ini, tapi jelas si wanita simpanan dan bos tidak sepintar itu. Manajer Zhao, sudah puas menonton? Jelaskan soal hubungan gelapmu ini. Zhao Qian. Ternyata kau. Bukannya kau manajer supermarket? Gajimu tinggi? Masa depan cerah. Mengapa kau merayu suamiku? Untuk apa? Bahkan mau membunuh Xiao Jiang? Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak paham. Sudah begini masih mengelak? Nomor telepon ini hanya tidak menyimpan kontakmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Itu hanya membuktikan aku lebih menjaga jarak. Xiao Jiang, kita semua rekan kerja. Dan sebelumnya aku sangat mempercayaimu. Kau tak bisa hanya karena tidak menemukan wanita simpanannya, lalu seenaknya menuduh diriku sembarangan. Menuduh sembarangan? Baik. Sekarang akan kutelepon nomor ini. Mari kita lihat wajah asli manajer Zhao. Halo, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Kau mencabut kartu SIM-nya. Apa maksudmu? Aku tak punya waktu berdebat tak jelas dengan kalian. Aku mau pulang. Berdiri. Coba jelaskan kenapa di rekaman pengawasan pergelangan tangan kiri Jiang Yining sama dengan pergelangan tanganmu ada tanda lahir yang persis sama. Sebelumnya kita semua tak menyadarinya setelah Xiao Jiang bilang ini memang benar. Katakan, kenapa tanda lahir di pergelangan tanganmu sama persis dengan orang itu? Kau bilang karena memang aku yang melakukannya.
Aku cemburu padamu lebih cantik dariku. Baru masuk supermarket, Godong sudah mengintaimu diam-diam. Takut nanti tersisihkan, jadi membeli topeng kulit khusus ini membuat Lin Suifang mengira kau wanita simpanan lalu membunuhmu sendiri. Kau gila? Keluarga dan anakku semua kau yang hancurkan. Kenapa kau begitu kejam? Jangan bunuh aku hanya terlalu cinta pada Godong. Hari ini aku akan membunuhmu. Jangan ada yang bergerak. Siapa mendekat akan kutembak. Zhang Guodong, aku melahirkan anak untukmu. Kau malah bersekongkol dengan si manis ini melawan aku. Dasar tak punya hati nurani. Matilah kau. Sekarang belum tentu siapa mati dulu. Jiang Yining, bukankah kau putri orang terkaya Hai Cheng? Baik. Kalau begitu, transfer saja uang 100 juta tadi ke saya. Kalau tidak, aku akan tembak mati mereka satu persatu. Godong, kau gila. Sebelumnya kita hanya berselingkuh. Bukan kesalahan besar. Tapi sekarang kau memeras uang. Ini kejahatan, bisa dipenjara. Masalah kacau ini sampai sekarang, tempat ini masih bisa kutempati? Rumah ini masih bisa kukunjungi? Lebih baik manfaatkan kesempatan meraih uang banyak. Nanti aku bawa uang lari ke luar negeri, seumur hidup tak kembali. Cepat transfer. Jangan main-main denganku. Aku hitung mundur 3 angka. 3. Jangan kau lukai Xiaojiang. Kak Fang, Xiaojiang, aku pernah melukaimu dan menuduhmu. Tapi sekarang aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Kak Fang, Aduh, terharu sekali. Sayangnya waktu hitung mundurku habis. tunggu, aku transfer uangnya. Jangan sakiti orang tak bersalah. Uangnya sampai. Sekarang uang sudah didapat. Kita cepat pergi. Nanti terlambat. Siapa bilang mau pergi bersamamu? Godong, apa maksudmu? Bukannya kau janji padaku setelah dapat uang, kita akan pergi hidup di luar negeri? Sudah janji. Kalau bukan karena kau harus membuat kasus fitnah Jiang Yining seperti ini, aku bisa terpuruk sampai keadaan seperti sekarang? Uang sudah didapat, aku bawa kau hanya jadi beban. Zhang Godong, sudah kubantu banyak hal untukmu. Sekarang masih mau melanggar hukum. Kamu malah tinggalkan aku sendirian. Kamu masih punya hati nurani? Hati nurani? Aku tak ada waktu berdebat ini denganmu, Jiang Yining. Ikut aku. Denganmu di sampingku, kurasa orang lain tak akan mudah menghalangiku. Selain itu, aku belum pernah coba tubuh putri bangsawan. Jangan bermimpi, aku tak akan ikut kau. Tidak mau? Ikut aku. Buat apa? Aku bunuh dia. Pilih satu. Xiaojiang, jangan. Aku hitung mundur lagi. 3, 2. Bajingan kau. Aku tak nyaman, kau juga jangan harap nyaman. Pergi sama-sama. Kalau tidak, habis bersama. Ikut aku. Kalau masih lambat-lambat, aku bunuh satu lagi. Baik. Kekayaan miliaran ditemani kecantikan. Ini bukankah ini pemenang hidup? Bagaimana? Apakah ini takdirku? Putri kesayangan ayah datang menyelamatkanmu. Jangan bergerak. Putri kesayangan ayah datang menyelamatkanmu. Ayah, bagaimana kau? Aku lacak lokasimu langsung datang. Kebetulan ada siaran langsung di supermarket. Di perjalanan aku tonton rekamannya. Paham sebab akibatnya. Tenang, ayah di sini tak ada yang berani sakiti kamu. Siaran langsung. Kapanpun, jangan pernah menyerah untuk keluarga-keluargaku merekam kehidupan. Zhang Guodong, kau diduga melakukan pembunuhan berencana dan pemerasan. Sekarang ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Aku tidak membunuh. Aku tidak membunuh siapapun. Lepaskan aku. Dia yang menyerang sendiri. Bawa wanita ini ke rumah sakit. Xiaojiang, sebelumnya aku telah menuduhmu secara salah. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Bicaralah setelah lukamu sembuh. Meskipun kamu dipaksa oleh Zhao Qian, tapi upaya pembunuhanmu gagal.
Menurut peraturan kepolisian kami, kamu akan diberi hukuman ringan. Dan Jiang telah menyiapkan biaya pengobatan untuk anakmu. Harap kamu bertindak bijak. Kamu diduga melakukan pencurian. Ikut kami. Ayo, Jangan dong, Pak Polisi. Kita bisa berdiskusi baik-baik. Terima kasih. Lepaskan aku. Aku cuma belanja ke sini. Tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada hubungan? Coba jelaskan. Kenapa kau menipu dana investasi Yining untuk berjudi, lalu menghinanya? Paman, waktu itu otakku tumpul. Tidak apa-apa. Tidak akan sakit. Bawa pergi. Hei, ayah! Wanita simpanan tak tahu malu. Berani menggoda suamiku? Hari ini kuremukan wajahmu? Minggir. Akhirnya selesai. Semoga di masa depan kita memiliki hari esok yang baik. Ayo. Nak, pulang yuk. Pukul sampai mati. Jangan kena aku. Cepat menjauh.